Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video sesi kali ini termasuk dalam rangkaian seri library Pandas ya. Sedangkan topik yang akan dibahas adalah masih operasi pada data frame, yaitu bagaimana kita mensorting, mengurutkan data, dan memfilter data pada data frame. Kita lanjutkan ke pengantarnya ya. Singkat saja, ini adalah struktur data frame ya, data dalam baris dan kolom. Yang akan dibahas pada video ini adalah bagaimana kita mengurutkan. Urutannya ini diurutkan ascending atau descending, naik atau turun menurut kolom tertentu. Bisa menurut satu kolom atau lebih dari satu kolom. Juga memfilter. Kalau memfilter itu dari sekumpulan data ini kita ambil sebagian yang memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya bisa berdasarkan satu kolom, bisa juga lebih dari satu kolom. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat di sesi praktek ya. Kita lanjutkan sesi praktek ya. Kita mulai dari sorting dulu. Nah, untuk mendemokan tentang topik sorting dan filtering ini, saya akan memakai file CSV yang berbeda supaya lebih tergambar. Kita akan menggunakan file CSV yang datanya lebih banyak supaya sekaligus menggambarkan seperti apa nanti aktivitas data analitiknya. Kita akan menggunakan file CSV namanya student for. Ini ceritanya data murid sekolah di Portugal. Ini kolom-kolomnya, jenis kelamin, asal sekolah, umur, alamat, dan seterusnya. Sampai ujung kanan adalah nilainya. Nilai semester 1, nilai semester 2, nilai semester akhir atau semester 3. Oke. Sorting adalah mengurutkan ya. Kita selalu mulai dari di filenya, file sudah ditutup. Import library-nya dulu. Kemudian kita bentuk data frame dari file CSV. Nah, file CSV yang tadi student for tadi sudah disimpan juga pada folder yang sama dengan folder lokasi program Python-nya di drive H, folder Python. Jadi perintahnya adalah pd read CSV, dan ini kita langsung panggil nama filenya ya karena sudah berada pada folder yang sama, student for.csv. Langsung terpanggil kan. Nah, terlihat di sini kolomnya banyak sekali, ada 33, barisnya ada 649. Nah, ini untuk latihan demo sorting, kita tidak akan ambil semua kolomnya. Kita hanya akan ambil sebagian kolom yang relevan saja ya. Ambil kolom yang relevan, pindahkan ke data frame baru. Saya bikin data frame baru, ngambil sebagian kolom yang relevan saja. Saya akan ambil kolom school, age, dan G1. Data frame baru ya, df. Ini seperti yang ada di video sebelumnya yang tentang mengambil kolom. Ada kurung kotak berlapis ya. Terus masukkan nama kolom yang akan diambil. Tadi adalah school, age, dan G1.
Nah, sudah terambil kan, hanya terbentuk data frame baru, df pick kolomnya hanya 3. Lalu kita mulai proses sortingnya. Nah, ini sorting direkomendasikan membentuk data frame baru ya. Jadi saya buat data frame baru lagi, namanya df sort. Dia berasal dari df pick ya. Perintahnya adalah sort values, parameternya adalah by. Nah, kita coba urutkan menurut satu kolom dulu, urut kolom G1 dulu. Saat kita mengurutkan akan selalu timbul pertanyaan, arahnya ascending naik atau descending turun. Jadi kita perlu memberikan informasi itu ya, ascending atau descending, dan nama kolomnya apa. Ini selalu diikuti dengan list ya, meskipun kolomnya cuma satu. Saya urutkan berdasarkan G1, terus ascending ini dalam list juga, tapi isikan dalam true atau false boolean. Nah, list dalam parameter by dan list pada parameter ascending, jumlah anggotanya harus sama. Di sini ada 1 kan, maka di sini anggotanya juga harus 1. Ini akan saya bikin descending turun ya. Kalau saya bikin descending, ini berarti saya isi false. Kemudian ada parameter in place ya. Ini karena ini sorting direkomendasikan membentuk data frame baru. Ini place-nya saya isi false. Saya jalankan. Bentuk data frame baru kan, data frame sort. Nah, terlihat kan, menurut kolom G1 sudah disorting menurun. Cuma perhatikan yang value G1-nya 18 ini di kolom age-nya. Berantakan kan, tidak urut. Jadi sorting itu bisa berdasarkan 2 kolom ya, walaupun ada urutannya. Jadi diurutkan dulu menurut G1, baru diurutkan menurut kolom age. Jadi nanti kolom age akan diurutkan lagi untuk yang value pada G1-nya sama. Jadi ini nanti akan diurutkan lagi. Kalau mengurutkannya menurut lebih dari satu kolom, kita tinggal tambahkan di list ini. Tapi hati-hati ya, sorting mengenal urutan. Jadi diurutkan dulu menurut G1, baru kolom apa berikutnya. Ini menurut age kan ya. Nah, G1 kan descending, ini ya false. Nah, kembali ke tadi ya. List pada parameter ascending dan list pada parameter by anggotanya harus sama. Karena false di sini mewakili G1, sedangkan age ini apa? Misal saya ingin bikin ascending, naik, berarti saya isi true. Jadi ini cara membacanya, diurutkan dulu menurut kolom G1 dengan descending, ascendingnya false. Setelah itu, kalau ada data yang value G1-nya sama, seperti ini, kalau ada baris yang kolom G1-nya sama, akan diurutkan menurut kolom age. Ini ya, jadi itu ya, hati-hati, saya ulangin, ada urutan untuk membuat sorting. Mengurutkan menurut age-nya, arahnya adalah ascending, ascendingnya true. Saya jalankan. Nah, sudah rapi kan. Jadi dia diurutkan dulu menurut G1, descending, menurun. Yang value-nya sama,
ada baris yang value G1 nya 18, ada beberapa data. Ini sekarang sudah diurutkan menurut age nya arah ascending, naik 15, 17, 17, 17, 18, 18. Oke, jadi begitu ya untuk melakukan sorting ya. Jangan lupa kita perlu memberikan informasi sortingnya menurut kolom apa, hati-hati ada urutan, dan informasi ascending atau descending. Dalam Pandas, kalau ascending dimasukkan true, kalau descending dimasukkan false pada parameter ini. Dan tadi direkomendasikan membentuk data frame baru ya, maka dari itu in place-nya ini adalah false. Lanjut sesi prakteknya ke filtering. Kita pakai library yang sama ya, import library-nya sama. Kita pakai file CSV yang sama dengan waktu demo sorting ya. Import bentuk data frame dari file.csv. Saya beri nama df pd read csv seperti biasa ya. Ini sudah disimpan pada folder yang sama, jadi bisa langsung dipanggil nama filenya saja. Sama kan, ada 33 kolom, 649 baris. Sekarang kita mulai melakukan filtering. Nah, filtering direkomendasikan membentuk data frame baru ya. Saya buat data frame baru nama df filter, sama dengan df saya ambil dulu yang misalnya umurnya 15 ya. Age sama dengan 15. Nah, terus di sini kita masukkan kriteria filternya. Hati-hati cara menulisnya seperti saat kita menulis statement boolean ya. df nama kolomnya age sama dengannya 2. Sama dengannya 2 digandeng karena ini aturan menulisnya sama seperti kita menulis statement boolean. Kalau ingin melihat detailnya apa itu statement boolean, dapat kembali ke video sebelumnya tentang statement boolean ya, masuk pada seri dasar pemrograman. Nah, ini direkomendasikan diberi kurung ya, karena nanti ada kemungkinan disambung-sambung. Ini saya ulangi, direkomendasikan diberi tanda kurung, walaupun kurung ini sebenarnya tidak wajib. Saya tes ya. Sudah jalan kan data frame filter, data frame baru, hanya ambil yang age sama dengan 15. Data frame aslinya ada 649 baris, setelah difilter data frame barunya hanya 112. Terlihat kan, yang terambil semuanya age-nya 15, filternya berhasil. Sekarang kita coba umurnya di atas 15, di atas itu sama dengan 15. Oh, nggak ada yang terfilter, semuanya di atas 15, 649. Coba ini sama dengan yang saya hilangin. Setelah difilter hasilnya 537 dari 649 kalau 15-nya tidak termasuk.
age-nya tidak ada yang 15 kan. Terus misalnya kita buat lebih kompleks ya, age antara 15 dan 16. Nah, di sini nih kita perlu menggunakan penyambung dari kriteria filter, dan itu simbolnya dengan begini, atau itu simbolnya begini. Ini ada aturannya, harus ditulis dalam simbol ini ya, tidak boleh ditulis N atau OR. Jadi ini saya kasih N, saya enter, terus mana sih kolom. Ini berarti 1516 kan, berarti saya bisa begini, N DF H 16. Ada 289. Lihat kan, yang terambil hanya 15 dan 16. Hati-hati ya, ini harus dalam simbol, ini tidak boleh ditulis N. Kalau ditulis N dia error. Error kan. Saya kembalikan. Nah, jalan lagi. Terus ini saya pilih dan filter lagi ya, mjob nih, saya pilih mjobnya services. df mjob services. Hanya 30, hanya 64 yang terambil. Terlihat kan, umurnya semuanya 15-16 dan mjobnya semua services. Sekarang kita buat lebih kompleks lagi, melibatkan atau mjob sama dengan services atau health. Nah, ini kurungnya mesti berlapis nih. Ini saya kurung lagi. Ini saya kurung lagi. Terus simbol atau, kurung lagi, df mjob health. Ini ya simbol atau ya. Saya run. Jadi 92 baris yang terambil oleh filtering ini. Nah, terlihat kan, umurnya, age-nya 15-16, mjob-nya hanya health dan services. Hati-hati ya, di sini banyak berurusan dengan kurung berlapis. Harus banyak latihan menulisnya supaya teliti dan rapi. Jangan lupa ini tidak boleh ditulis, harus ditulis dalam simbol ya. Kalau ditulis dalam OR dia akan error. Error kan. Jadi harus tulis gini. Oke.
Jadi begitu ya untuk melakukan filtering pada data frame library Pandas. Itu sekaligus mengakhiri sesi video ini. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.